VLAN dan jaringan nirkabel untuk lingkungan sekolah. A. Mengapa VLAN lebih tepat dibanding satu jaringan tunggal? Jika seluruh pengguna atau guru, siswa, administrasi digabung dalam satu jaringan atau broadcast domain yang sama, akan muncul berbagai masalah berikut. Yang pertama itu masalah keamanan atau security risk. Tanpa VLAN, siswa secara teknis berada di segmen jaringan yang sama dengan komputer administrasi yang menyimpan data sensitif, nilai akademik, data keuangan sekolah, data pribadi siswa atau guru. Ini membuka risiko yaitu siswa sengaja atau tidak bisa mencoba mengakses perangkat atau server administrasi karena berada di subnet yang sama. Sedangkan seperti IRP spoofing atau paket sniffing yang dilakukan oleh satu pengguna nakal berpotensi menyadap trafik pengguna lain dalam broadcast domain yang sama. 2. Masalah performa atau broadcast domain besar. Semakin banyak perangkat dalam satu broadcast domain, semakin banyak broadcast traffic atau IRP request, DHCP, discover, dan lain-lain yang harus diproses semua perangkat. Dengan ratusan siswa terhubung ke WiFi sekolah, traffic broadcast yang tinggi akan membebani bandwidth yang seharusnya dipakai untuk aktivitas produktif. Misalnya guru mengakses sistem nilai online, memperlambat kinerja jaringan secara keseluruhan, termasuk untuk kebutuhan administrasi yang krusial. 3. Kesulitan penerapan kebijakan berbeda per kelompok. Guru, siswa, dan administrasi punya kebutuhan akses berbeda. Administrasi butuh akses ke sistem informasi sekolah, database, nilai, dan aplikasi keuangan. Guru butuh akses ke sistem input nilai dan mungkin beberapa sumber daya administratif terbatas. Siswa idealnya hanya butuh akses internet umum untuk keperluan belajar dan tidak perlu akses ke sistem internal sekolah. Tanpa VLAN, sangat sulit menerapkan kebijakan akses, firewall rule, bandwidth limit, dan lain-lain yang berbeda untuk tiap kelompok karena semua berada di jaringan logis yang sama. B. Rancangan pembagian VLAN pada jaringan nirkabel. Rancangan VLAN. VLAN ID yaitu VLAN 10. Nama VLAN administrasi, kelompok pengguna, staf TU, kepala sekolah, keuangan, SSID atau WiFi, sekolah admin, subnet contoh 192.168.10.0/24. VLAN 20 untuk guru, tenaga pengajar, sekolah, guru. Subnet contohnya 192.168.20.0/4. VLAN 30 untuk siswa. Kelompok pengguna itu siswa atau tamu. Wifi-nya itu sekolah untuk siswa. Subnet contoh 192.168.30.0/24. Implementasi teknis pada jaringan nirkabel. 1. SSID mapping ke VLAN menggunakan fitur multi SSID pada access point. Access point modern mendukung beberapa SSID sekaligus di mana setiap SSID dipetakan ke VLAN ID berbeda. Saat perangkat terhubung ke SSID sekolah admin, otomatis detect VLAN 10 oleh IP. Saat terhubung ke SSID sekolah siswa, otomatis detect VLAN 30. 2. Trunk port antara access point dan switch. Access point terhubung ke switch melalui trunk port yang membawa multiple VLAN atau tagget 802.iq sehingga satu AP fisik bisa melayani 3 VLAN berbeda tanpa perlu 3 AP terpisah. 3. Access control list atau ACL atau firewall antar VLAN. Di level router atau layer 3 switch diterapkan aturan seperti VLAN siswa tidak diizinkan mengakses VLAN admin maupun VLAN guru. VLAN guru diizinkan mengakses server nilai di VLAN admin dengan port terbatas tapi tidak akses penuh. VLAN admin akses penuh ke seluruh sumber daya internal. Semua VLAN tetap diizinkan akses internet dengan bandwidth berbeda.